Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda, NIM saya 193030205049. Saya berasal dari program studi pendidikan ekonomi jurusan pendidikan IPS. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan PPT materi dari kelompok 4 kelompok kami tentang konstruksi tes atau butir soal jenis TSS uraian dan objektif. Baiklah, dalam materi ini akan menjelaskan tentang tes tertulis bentuk uraian atau esai yang berisi jenis tes uraian, karakteristik tes uraian, langkah-langkah penyusunan tes uraian, kelebihan dan kekurangan tes uraian. Yang kedua, tes hasil belajar bentuk objektif. Yang pertama tentang pengertian tes objektif, yang kedua jenis-jenis tes objektif. Nah, untuk penjelasannya langsung saja. Yang pertama itu tes tertulis bentuk uraian atau esai. Tes uraian menurut Wisma dan George, butir tes uraian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyusun, menganalisis, dan mengsintesis ide-ide dan mengembangkan sendiri argumen serta menuliskan dalam bentuk yang tersusun. Tes uraian adalah butir soal yang menuntut siswa untuk menyusun, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya menurut kata-kata sendiri secara bebas. Selanjutnya, jenis tes uraian. Yang pertama, tes uraian dalam bentuk bebas atau terbuka. Yang kedua, tes uraian dalam bentuk uraian terbatas. Nah, untuk karakteristik tes uraian, tes tersebut bentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada tester untuk memberikan penjelasan, komentar serta penafsirannya. Jumlah soal butir uraian tersebut yaitu berkisar 5-10 butiran. Pada umumnya butir-butir uraian diawali dengan kata-kata uraikan, mengapa, terangkanlah, jelaskan, serta ada juga yang bagaimana. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun jenis tes bentuk uraian. Bisa kita lihat ada 6 langkah. Yang pertama itu penyusunan butir-butir tes diusahakan agar soal tersebut dapat mencakup ide-ide pokok dari materi yang telah diajarkan atau yang telah disampaikan. Menghindari tumbuhnya perbuatan curang oleh tester. Dalam penyusunan butir-butir soal tes uraian hendaknya diusahakan agar pertanyaan ini jangan dibuat seragam melainkan bervariasi. Nah, bisa kita lihat contohnya, jelaskan perbedaan antara dengan dan kemukakan alasannya serta mengapa. Bisa kita lihat langsung itu ya. Dan selanjutnya adalah terdapat kelebihan dan kekurangan tes uraian. Yang pertama itu, untuk kelebihannya, bagi guru menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kekurangannya, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Dan kelebihan yang kedua itu, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati buah pikirannya. Nah, untuk kekurangannya, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetasan dalam pensekorannya. Untuk tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Dan salah satu hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau items yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items atau jalan yang dituliskan jawabannya ya, berupa kata-kata yang telah disediakan secara bebas kepada yang bersangkutan.
Nah, untuk kesimpulan dari materi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Untuk tes uraian, sering didengar dengan istilah tes subjektif, adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memiliki karakteristik tertentu. Tes uraian menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dengan tekniknya sendiri secara bebas. Untuk tes objektif, disebut objektif karena pemeriksaannya yang seragam terhadap murid yang mengikuti sebuah tes. Mungkin itu saja penjelasan materi dari PPT saya. Terima kasih untuk dosen pengampu maupun teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.